Balik lagi di Bego Teknologi. Ini bisa gini-gini enak ya. Yoi. Tapi sebelum itu ya, ini pertama lagi-lagi kita disclaimer di awal nih. Boleh. Pertama ini bukan review ya. Bukan review. Lagi-lagi bukan review. Awas lo ya ada yang komen, Bang review nggak jelas ya. Kedua, kita tuh kemarin itu roasting itu bukan artinya kita akan Roasting terus. Tidak. Ini sesuai namanya berita Bego. dan gosip ya kan. Yeah. Jadi kita ngeluarin berita sama gosip gitu yang terkini, dan kemarin juga ada salah ternyata soal ini nih. 4K, Oh, iya. 4K kemarin tuh sih, sama itu. harga gitu kan. Ini karena itu kita ngomongin berita leak-nya begitu. Iya, pas gitu. bukan rilisnya. Iya, kecuali kita udah megang barangnya salah, itu kita yang goblok baru ya kan ya itu ya. Terus Iya. ada berita pertama, bukan berita sih, lebih ke info. Informasi penting nih Iya, buat informasi kalian yang penting. masih punya duit, guys. Yang masih punya duit mungkin gajinya masih belum habis bulan kemarin. Atau Gila. peleternya baru dibayar gitu. Ya, invoice mungkin baru cair-cair ya kan. Tidak mungkin. Sabar dulu. Nah, itu ya. Jadi salah satu yang turun udah gue bikin konten juga Redmi Yeah. Note 12 gitu kan. Itu turun sekitar 500 ribuan di semuanya. Itu kalau nggak salah 3 jutaan itu. Yeah. Sempat 3 juta dan Lumayan sekarang, banget sih. Iya, lumayan banget lu dapat AMOLED dan lalala gitu. Lihat Tapi aja dari konten. kata di iklan ada lagi nggak yang turun, Ger? Hah? Yang turun ada lagi Infinix. salah Infinix satunya. yang turun. Infinix GT 10 Pro ini kita belum review kan. Harusnya dalam waktu dekat ini video tuh wah tuh goblok banget sih. Iya, ini akan menjadi inilah sebuah bukan masterpiece, lebih ke pencerahan ya kepada warga-warga kalau emang sebenarnya spek itu ya nggak sekedar spek aja gitu. Iya kan sih. Contoh nyata banget adalah Poco F5. Itu secara spek, secara kayak leak ya, Oh, ini nih. bagus banget gitu ya. Maksudnya bagus banget. Dan pas kita coba ya emang bagus banget. Buktinya ya, lu bisa cek ya sekarang Poco F5 itu udah yang jual tuh reseller, bukan Poco lagi. Udah harga naik. Tadi kan harga turun, nah ini harganya naik nih jadi 6 juta, emang reseller anjing gitu ya. Cuman ya gitu, maksudnya kalau bagus ya bilang bagus, jelek Iya. ya kurang mohon maaf Jelek, aja jelek. gitu. Dan ada juga yang turun sebenarnya kayak iQOO 11 juga turun sebenarnya, tapi cuma sedikit sih dia. Ya udahlah. Iya, gue nanya sama warga iQOO, ya lu nggak pengen apa nurunin ke 1 juta gitu ya? Iya, tanggung banget itu. Iya, nurun cuma 300 ribu mah, orang-orang itu kan, ya udah 300 ribu doang kan. Tapi yang menarik ini juga lagi-lagi kita ingetin ada ROG juga. Benar, ROG Phone turun 6 itu tuh. turun sih. Turun parah banget lah pokoknya. 9 juta. Iya, kalau 9 salah. juta itu di era phone tuh 899 tuh. Betul. Tuh di mana sih itu masih oke sih, karena emang perubahan dari 6 ke 7 nggak begitu banyak Nggak sih. begitu banyak tapi tetap worth it. Tetap worth it gitu ya. Cuman gini masalahnya kucing gua nih nggak bisa main. Gimana solusinya? Ada di bawah, Bos. Ada di bawah lagi? Cek lagi. Oh iya, ini dia. Yo, tikus-tikusan. Ini adalah Coba anjir. ini adalah tikus-tikusan yang bisa kalian dapatkan para bapak ibu dan teman-teman sekalian. Betul. Murah jatuh. Murah jatuh. Jadi ini adalah tikus-tikusan yang bisa kalian dapatkan ketika Anda punya kucing ya kan. Yeah. Mungkin rumah kalian terlalu bersih nggak ada tikus. Yoi. Terus butuh mainan gitu. Butuh mainan. Boring pakai batan-batan, pakai tikus ini. Ini mereknya apa sih? Yang namanya Mereknya apa nih? Made in China. Apapun mainannya, made in China. Semuanya mau HP elektronik, made in China. Ini tuh by the way, gak sembarang mainan. Ini ada remote control ya. ini Coba ada dong remote nih. control nih. Nah, tuh. ya. Sabar dulu dong. Mundur. Oh, gitu. Lumayan nih, bisa lu mainin bareng ini lu ya. Terus dia ada free ini juga guys, nih. Nah, ada free tikus kecil gitu ya, walaupun ini udah rusak karena jatuh dari meja ini dari tadi gitu. Jatuhnya sekalian lah. Ini si Erwin memang barang. Ya, itu adalah sponsor kita. Gitu. Sekarang ke berita utamanya lah. Berita utama nih yang baru Iya. aja kita lihat di internet ya. Apa dulu ya? Ya, lu tau lah yang hook kita yang paling rame si Xiaomi gitu. Xiaomi. Jadi pertama kita kasih kabar lagi. Ini ada Iya. Xiaomi 13T ini udah mulai di teaser gitu. Udah mulai keluar. Udah mulai keluar di globalnya soal 13T. Jadi 11 Xiaomi Indonesia ini dari kemarin kan ngomongin fotografi, Ya, terus Leica. Emang berarti betul. udah valid lah, ini bentar lagi akan keluar dan mungkin ya gue nggak bisa janjiin akan masuk Indonesia.
Gitu. Harus dong. Harus ya. Dong. Kalau nggak masuk udah fix Xiaomi tidak kerja. Tidak kerja gitu ya. Kecuali Redmi ya. Iya, cuman bukan itu berita kita udah boring lah. 13T dari kemarin kita bahas ya. Oke banget gitu. Maksudnya ya udahlah, cuman ini ternyata ada Redmi Note 13 series. Udah mulai ada hilalnya kembali. Iya, udah mulai hilalnya kemarin. Kembali nih. Kemarin. Udah mulai kelihatan lagi nih ya. Ya. Redmi Note 13 series tuh ada beberapa seri yang menurut gua lagi-lagi penyakit Redmi. Panjang sekali gitu ya. Ini di sini ada Redmi Note 13 4G, ada yang 5G, terus ada yang Pro 5G, ada juga yang Pro Plus 5G, ada yang NFC. Ya, gitulah pokoknya. Jadi bingung gue. Belum gitu lagi ya. spesial Indonesia. Oh iya, belum lagi. Ada juga kalau nggak salah Redmi Note 13 Turbo. Nah, itu cikal bakal Poco F6 gitu ya. Cuman ini lagi-lagi diperkuat juga, ini juga udah ada sertifikasinya Jadi kayak Xiaomi itu ngasih ke sertifikasi baterai ke China 3C itu buat kayak di inilah. Diapain? Ya biar apa valid lah gitu lah ya. Sama China-nya ini 67 watt aja sih, bukan 100 ya. Udah lah gitu ya. Yang masih Pro kan ini tapi. Iya gitu. Cuman ini yang kocaknya dia. Ini sebenarnya Redmi Note 11 sama 12 itu gue cek. Keluarnya itu Januari di. Global. Iya. Enggak iya globalnya. Ini kan belum keluar di ini maksudnya. Ini China dulu, Bro. Oh, China dulu ya? China dulu ya. Maksudnya gue ini kayak agak ngebut aja sih, ya nggak sih? Emang iya sih, rasanya kalau kita lihat Indo ya, yang nggak keluar secara bareng kayak global, kayak perlahan, yang atas bawah-bawah gitu ya. Sedikit gitu. Jadi kerasanya kayak baru aja kelar. Iya gitu ya. Maksudnya kalau nggak salah juga ada sebenarnya leak-nya Xiaomi 14 tapi nggak kita bahas gitu. Jadi kayak ini tuh Xiaomi ini ngebut banget, entah apa yang dikejar gitu ya sama Bapak Leijun gitu. Cuman ya ini apalagi sih tadi ya? Oh ya, yang buat speknya ini belum keluar semua, cuman ada kisi-kisinya nih. Yang Redmi Note 13 4G atau NFC di sini pakai Snapdragon, gua nggak tahu apaan gitu ya. Yang 5G-nya di sini pakai Dimensity. MediaTek Dimensity. Iya, MediaTek Dimensity. Yang 13 Pro 5G-nya juga Dimensity. Dimensity. Nah, tapi Renote yang apa turbonya ini pakai Snapdragon di. Wah, ini yang katanya cikal bakal jadi F6 karena dia kabarnya ini pakai Snapdragon 7 Gen 3 yang dimana infonya belum ada sih. Cuman maksudnya 7 Gen 3 ini seingat gue emang udah kayak diklopin gitu, emang kayak Xiaomi duluan yang make. Gitu. Harusnya ya, maksudnya ya tapi walaupun kita lihat 7 Gen 3 harusnya sih peningkatannya nggak gede ya. Iya nggak gede sih. Nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin. Mau bandingin apa lagi? Kemarin 7 Gen 1 itu leap-nya lompatnya tuh ke 7 Plus Gen 2. Itu gitu. Bener gila. Jadi bener-bener gila. Jadi gue sih sebenarnya kayaknya akan bagus, cuman kayak nggak. Ya pokoknya jangan expect 7 Gen 3 ini bakalan segila 7 Plus Gen 2. Ini cuma peningkatan satu step doang, nggak kayak 7 Gen 1 ke 7 Plus Gen 2. Iya gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau di brosurnya untuk di China-nya nih munculnya tuh di bulan September gitu. Oh iya, tadi gue juga ngeliat Ger, cuman gue masukin nih berita ke sini nih. Dia tuh ada gabungan kayak Xiaomi ini kayak gabungan 3 nih, Xiaomi, terus ada si Leica sama si apa ada Samsung itu yang dia Samsung pakai Isocell. Iya. Dia pakai Isocell di situ. Dia pakai yang pakainya kayak top of the line-nya ya si Redmi Note ini. Iya. Pakai si Isocell Samsung punya nih. Samsung punya dan ini dipakai di Dimensity 7200 yang dipakai juga sama di Redmi Note 13 Pro Plus atau Pro 5G. Ribet banget ya. Ribet banget namanya ya, kayak nggak bisa gitu yang normal ya. Tapi ini sebenarnya masuk akal gitu karena 12 Redmi Note 12 Pro 5G kemarin itu kan emang fokusnya di fotografi gitu. Dan di sini 7200 bukan artinya dia head to head sama si V27 sebenarnya. Beda. Karena di sini 7200-nya Ultra yang di mana di situ ada kayak Xiaomi Imaging Brand. Iya, ISP-nya beda gitu di otak-atik sama Xiaomi, tapi untuk performa sih gue nggak tahu ya. Ya tapi sebenarnya gue agak kecewa ya sama si Redmi Note ini. Ini line up-nya masih terlalu banyak gitu loh. Iya sih. Agak bingung, di global ada, di Cina ada yang beda, apalagi di Indo nanti. Iya, makanya kayak di dalam satu kantor tuh orang nggak akrab gitu. Iya. Kan bisa ya kayak mempermudah kehidupan orang-orang warga nih ya. Untuk Xiaomi lagi-lagi ya, kamu barangnya terlalu banyak. Masa mau ngikutin jejak Infinix? Ya kan Infinix kemarin kita disebut kan? Infinix mending loh, beda seri. Oh iya benar sih. Ini Redmi Note doang. Oh iya benar sih. Bener loh. Bener. Gue kebayangin sih kalau misalnya nih Infinix Smart Pro. Infinix Ribet Smart kan? 5G, Iya, 5G, 4G, NFC, wah. Iya gitu ya. Cuman ya udahlah. Maksudnya kayak
ini patut ditunggu walaupun masih lama sebenarnya. Iya. Mungkin akan muncul di bulan-bulan Q1 tahun depan sih. Ya, itu doang. setidaknya akhir tahun mungkin ada kabar baru lagi kali. Iya, kabar baru lagi, dan desainnya di sini juga kayaknya gue lihat tadi kayak ngadopsi dari Xiaomi 13 gitu. Jadi kayaknya sih ini bakal jadi paket lengkap, terutama untuk lu yang mungkin budgetnya terbatas gitu untuk tahun depan. Mungkin kalian nggak pengen beli tahun ini, tahun depan bisa sih lirik-lirik ini sih. Semoga aja bisa ya. Ya Semoga sih aja bisa. gua ngarepin di Redmi Note ini pertama dari desain baru, desain yang lebih modern. Kalau bisa tipis. Waduh. Tipis sih Susah itu ya tipis aja gitu. Itu gua sih bakalan keren banget. Kalau Iya. kalau performance spek ya gua rasa sih ya udahlah gitu tuh. Ya udah. Pasti bagus gitu. Iya, kayak ya udahlah Xiaomi. Ya gue berharap itu aja sih. Dan tentunya kalau bisa line up yang bagusnya ya masuk gitu. Oh, Kan bener, kayak kemarin kan ada yang Turbo, Discovery gitu. Iya. Nah kalau bisa masuk sih. Gitu. Cuman paling sih kayaknya sih akan kayak tahun ini juga Turbo sama Discovery itu mungkin akan rebranding sih. Ya kalau Di rebranding pun nggak apa-apa sih. Cuman setidaknya ya Redmi Note bukan spek yang nanggung aja yang masuk iya. gitu. Iya itu, dan punya kelas lah gitu. Benar, ya. iya. Itu dia. Dan sini untuk, tapi nggak cuman itu aja. Nggak cuman Xiaomi yang punya hilalnya. Oh iya. Realme. Realme pun juga nih. Ini real Indo ya. Iya, ini Realme Indonesia. Iya, Realme kasih Indo nih. teasing di mana dia ada clue-nya. Itu Yoi. di luar angkasa, terus Dan first, first. gitu ya, atau pertama gitu. Jadi clue-nya ini menuju ke produk berikutnya Yoi. gitu, yang dimana kita suruh nebak gitu ya. Nah, masalahnya para warga di sini kayaknya pada mikir nih, Berharap ya. GT. Wah akhirnya GT. GT muncul nih, gitu. Yang dimana kalau lu cek GT itu iklannya jauh, gak ada tuh namanya apa luar angkasa, dia itu kayak lebih ke stylish gitu. Betul. Gitu ya. Nah, terus pada ngomongin juga ini Narzo 60 series, Wow. yang dimana desainnya ini kayak Realme number gitu Realme kan. number ya. Yang dimana gue cek lagi itu emang kayak bau-bau luar angkasa, tapi bukan, itu di planet lebih Di tepatnya. planet. Jadi kayak dia di Mars gitu ya. Nah, cuman yang paling mirip di sini adalah Realme Narzo 60X. Yang dimana first, yang clue pertama tadi adalah ya ini dia pakai Dimensity 6100 Plus. Yes. Ini adalah SoC baru yang bukan rebranding, by the way. Gitu. Tapi refresh. Tapi rebrand. Tapi ntar kita bahas sedikit ya gitu ya. Sabar dulu. Ini kita ngomongin harganya Ya. udah muncul hilalnya di India. Karena gitu. kayaknya udah launching deh di India. Udah Iya. udah dijual kalau nggak salah per tanggal 12 saat video ini tayang harusnya sih. Oh iya benar. Iya gitu ya. Nih harganya di 4128 itu di sekitaran 2,4 juta. Yoi. Ya kan, kalau yang tertingginya di 6128 di 2,7. Mungkin ini adalah opsi kalian kalau misalnya masuk Indonesia ya, gue nggak tahu versinya berubah apa enggak. Ya ini bisa dilihat aja sih gitu. Iya semoga aja sih ya. Dan Dimensity 6100 Plus ini kita singgung sedikit ya. Boleh dong. Sedikit ya. Ini walaupun bukan rebranding tech, cuman kalau lu perhatiin speknya side by side, kasih tahu kok, wah gitu. Ini tuh sangat mirip dengan 6020. Atau Dimensity 700. Nah, ini adalah rebranding tech dari Dimensity 700 yang di mana Realme ini kayaknya tidak kapok ya pakai rebranding tech gitu. Emang Iya. terkesan naik sebenarnya. Terkesan kayak baru nih, tapi ternyata enggak. Yang bedain di sini cuman ternyata kayak Bluetooth-nya, kamera. Bluetooth terus kameranya. Iya. Di mana sih menarik sebenarnya kalau lu bisa dapat HP bagus dengan kamera yang oke gitu, kayak ya why not gitu. Emang dipakai sama Narzo. Wah, nggak tahu. Spesifikasi pada chipset itu nggak semuanya harus dipakai loh. Nah, iya itu dia tuh. Itu yang lu harus perlu tahu. Itu dia ya. By the way, ini Dimensity 700 ini gue udah ngecek ya di Kimobil nih banyak banget nih. Iya. Jadi emang kayaknya sih Dimensity 700 ini terlalu sayang sama brand kayak untuk dilepas begitu aja. Emang mungkin bisa dibilang itu chipset 5G pertama yang untuk entry level kayaknya. Iya, 5G cuman murah gitu. Iya, Yang jadi banyak banget yang ya paling pakai. baru yang kita cobain di sini adalah A78 itu di Oppo A78 5G. Ini Iya. ya HP yang bener-bener mediocre parah gitu. Ya udah gitu ya. Yang menariknya adalah Dimensity 700 ini sebenarnya udah muncul di Narzo juga itu di 2 tahun yang lalu. Benar. Narzo 30 5G ya. Jadi kalau kalian 2 tahun lalu sebel nih, kok Realme tidak masukin? Nah, ini mungkin kasih Ada di sini. Ada di sini, pakai chipset yang baru. Di refresh. Di refresh gitu ya. Cuman ya lagi-lagi kalau ini beneran ngomongin harga tadi, ini kan gue di GSM Arena tuh 150 euro atau kayak 2,4 jutaan gitu. Kalau Realme 11 itu kemarin bisa nurunin bisa benerin ekspektasi kita yang tadi kayak mahal banget diturunin.
kalau ini beneran turun juga, ini sih harusnya sih. Ya, Walaupun chipset 6100 Plus itu nggak begitu spesial, cuman ya oke lah. ya gitu. pokoknya ini ada salah satu harapan lah ya untuk Ya. kalian semua para pengguna Realme, apalagi pecinta Narzo. Ini kan Narzo itu line up online-nya Yes. Realme gitu Dan ya. kalau lu cek di website Realme, Bener. dia paling laku. Memang iya, jadi kalau online ini berarti tidak banyak sebuah birokrasi gitu. Iya. Jadi tidak baik birokrasi, kemungkinan besar ada harga yang lebih wajar gitu. Nah, ini Bukan dia. wajar sih harga yang lebih masuk akal. Ini Realme 11 harga wajar loh. Wajar itu. Cuman gara-gara Infinix brengsek tuh ya. Gak di Infinix, Itel. Infinix. Transcend Group. Iya. Dan Anjir. dengan desainnya, baru karena Realme 11 disebut Aldi, ini desainnya mirip sama Realme 11 disebut. Ya. Dia kayak ada nih ada matanya gitu. Cuman ya, jewel. jewel gitu ya. Lagi-lagi ini rusak desainnya gara-gara Itel S23 gitu Betul. ya. Walaupun sebenarnya bagus gitu. Yang Aldi bilang juga Realme 11 itu harganya sebenarnya Masih oke sebenarnya. Cuman karena ada ini aja nih si Infinix udah harga murah, stuttering ya. Iya, bukan gitu. Harga murah, performa mantap gak? Oh mantap, bikin kesel aja. Iya gitu. Yang dimana kalau lu cekin warga-warga Infinix pakai iPhone semua. Iya, harganya dimurahin biar habis. Aduh. Parah banget. Ya gitulah, lagi-lagi kita sambung lagi ya. Ini Ya. kembali ke topik Narzo ini. Narzo ini harusnya menjadi sebuah penyelamat muka Ya, Realme. titik balik Realme untuk di tahun ini, Bro. Iya gitu. Gila. Karena gua ngecek komen kita ya, komen konten kita di Realme 11. Jahat. Sedeng lu semua. Ada yang nyuruh keluar dari Indonesia. Maksudnya gitu Parah, ya. bikin handphonenya nggak bisa lu padahal. Anjir lu ngomong kayak begitu loh. Itu kan itu maksudnya Realme ini sebenarnya emang potensialnya tuh gede gitu Ya. untuk apalagi kalau lu ngomongin desain. Desain ini oke gitu, maksudnya nggak yang alay banget walaupun emang ada beberapa yang questionable ya, terutama di Realme 11 Pro Plus itu ya. Itu agak aneh emang. Cuman ya udah itu HP-HP yang bener-bener ya emang bukan untuk kaum tech savvy Bener, sebenarnya. bukan kaum menang mending gitu. Kaum mending gitu. Mungkin bisa sih sebenarnya Tech Savvy. Menurut gue dari speknya oke ya. Cuman Iya. emang dari dia itu memberikan unsur style. Apalagi kan dari 5 tahun Realme itu, dia itu emang salah satu poinnya untuk Realme tahun ini tuh dari desain. Iya Nggak desain cuma sih. Dia performance. desain sih tahun ini sih gue bisa bilang kalau nggak ada Itel S23 harusnya menang sih. Ya walaupun kayak agak unik, tapi dia bisa nge-package itu dengan rapi gitu. Dengan Walaupun rapi, ini dengan tadi kan Realme 11 Pro Plus itu bentuknya aneh, tapi lo kalau pegang itu memang bukan ya sekedar desain kulit doang Iya, gitu. kulit doang, Beda karena gitu. dipegang juga emang kayak Emang premium. beneran kulit gitu, kulit sintetis gitu, nggak kayak cuman plastik-plastikan, beda cuy. Iya, tapi ya sudah lah ya semoga Realme berhasil untuk Yes. Narzo-nya. Kita nggak tahu sebenarnya 60X atau 60 apa gitu ya. Ya. Dan ini lagi-lagi kita ingetin cuman rumor gitu ya. Ini cuman perkiraan saja gitu. Mendingan kita ada juga nih rumor yang lain nih. di Yes, mana betul nih. Dimensity sudah mulai masuk ke ranah flagship kembali. Wah Yeay. gila, gua kira bakal ada berita Snapdragon dulu tentang flagship dan ternyata Dimensity nyelak ya menjadi nomor 2 setelah iPhone. Oh gitu. iya bener-bener itu Dimensity itu lagi dia kayaknya mencoba emang try hard banget sih. Tryhard. Jadi ini dia baru aja mau ini ya, nge-teasing chipset flagshipnya yaitu Dimensity 9300 yang mana dia itu menggunakan 3 nanometer dari TSMC cuy. Yang agak bingungin ini adalah karena padahal iPhone ini udah nyikat semuanya padahal. Udah nyikat, cuma kan TSMC mau jualan lebih. Nah, itu Mumpung dia. laku kan, Iya. tambahin ada Dimensity. Ajar gitu. Cuman di sini coba ya, by the way ini yang bikin kita menarik untuk bahas ini adalah konfigurasinya. Betul. Jadi konfigurasinya dari Sebelum bahas konfigurasi sebenarnya kita harus ini dulu tentang spek peningkatannya. Menurut gue ini Oh, menarik. Sebelum kita nge-roasting, kita oke. harus mencapai informasi karena kita berita dah. Oh iya dong. Ya jadi nih, ini memang ya tadi kan itu menarik konfigurasi ya. Cuman kalau misalkan dari penjelasannya ini, kemungkinan si 9300 ini bakal mendapatkan performa hingga 18% boost performance-nya di power yang sama. Wow gila, jadi lu bisa dapat performa yang lebih kencang cuma lebih efisien. Lebih Gitu. efisien atau bisa 32% pengurangan power di performance yang sama juga gitu. Nah. Jadi bisa lebih kencang di performance yang sama atau bisa lebih irit di performance yang sama. Nah gitu. itu menarik banget loh, dimana HP-HP sekarang ngejar itu kan. Benar, jadi bagus sebenarnya- banget. Iya bagus banget, ini tuh berkaca sama Apple sebenarnya. Nah. Itu Apple itu efisiensi nomor 1 gitu. Bener tuh. Jangan ngikutin Tensor gitu kan. Nah, Tensor. cuman ngomongin efisiensi, Ini guys. dia, baru ngomongin Tensor ya. Dia ngikutin Tensor ternyata ya. Di bagian konfigurasi yang sangat tolol menurut gue. Karena kabarnya masih kabar ya. Ya. Masih kabarnya dia itu sama sekali nggak pakai chipset efisiensi. Gitu. Jadi maksudnya kayak di chipset itu ada 3 sebenarnya CPU-nya.
yang prime, yang core sama yang big sama little lah gitu iya, ya. big little. Big little Performance, gitu. efisiensi sama prime. Iya, efisiensi sama prime gitu. Jadi kayak dia ini mencoba untuk sangat mengejar gaming sekali kayaknya. Betul. Ya kan, dengan memasukkan 4 Cortex X ya, yang dimana itu adalah sumber kepanasan sebuah chipset dalam satu package gitu. Ya. Bukan, dan disandingkan sama big yang dimana performance-nya juga gede. Tuh. Gitu dia. Jadi ini sudah bisa dipastikan adalah HP bukan setrika lagi nih, HP open. Gitu ya, maksudnya gue sih gak akan pernah ngelihat ya. Masalahnya gini nih, ini contoh lagi ya, 888 itu beneran salah chipset, bukan salah OEM atau brand HP-nya. Betul. Karena brand HP-nya pakai 888, lu bisa cek semua review. Setuju, 888 tuh sampah banget. Karena itu panas ya kan. Bahkan Huawei aja yang terkenal diem gitu ya, komunitasnya pengen ngomel gitu. Karena apa? Apalagi ini nih. Itu aja 888 pakai cuma 1 Cortex doang, 1 X doang. Ini pakai X4 yang terbaru, ditambah lagi 4 yang buat big atau performance lu makin gila dong gitu. Tapi sorry Ger, kayaknya gue harus agak berbeda sama lu. Tetap gue ini cukup mendukung Mediatek ya. Oh, iya. Cukup mendukung Mediatek, apalagi di sepak terjang akhir ini dia cukup oke gitu Iya, performance-nya. oke banget. Jadi gue sangat penasaran sebelum gue ini ya roasting nih ya, kayak gini nih. Gue sih penasaran gitu, gimana nih sebuah chipset 4 prime, 4 yang gede menjadi satu dan bisa efisien dan bagus gitu. Mungkin vapor chamber segini dia. Kita nggak tahu bro. Dia kan Infinix aja. Yang GT10 Pro ya. Itu kan vapor chamber kali berapa tuh? Betul. Ada tuh layer gue lupa berapa gue. Nah, ini mungkin ntar dia taruh segini nih. Taruh HP jadi segini. Tapi kita harus nggak boleh melewatkan. Oh, iya. Ada sistem AI. Siapa tahu performance core ini bisa berubah menjadi efisiensi. Waduh, Menurunkan performance kan iya, bisa bro. Gigahertz jadi 3 kesatuin kan bisa. Iya mungkin ya gitu ya. Iya. Bisa satu matot semuanya. Gak tahu gitu. Lihat nih guys, omongan gua harusnya benar ya. Iya, lagi. Dan lu bisa ngehajar Gary nih. Iya. Udah roasting habis-habisan. Jangan gue gitu. Iya. Karena gue punya harapan penuh gitu sama Mediatek ini. Karena jujurnya Dimensity ini sebenarnya udah ngambil hati kita tuh dari awal tahun kemarin, awal tahun ini gitu. Maksudnya ini chipset yang digadang-gadang sama komunitas tuh panas banget. Panas banget. Ternyata pas kita coba, misalnya Enggak, yang paling panas. terbaru Redmi Note 12 Pro 5G ya, bukan Infinix, itu oke gitu. Nah, walaupun Infinix ini emang agak mencoreng sedikit sih gitu. Bener, oh iya bener. Ah iya ada si Mediatek tuh 8050 itu handphone brengsek emang itu. Main nih gue sih teasernya. Main Mobile Legend nih. Gue tuh main Mobile Legend agak Mobile Legend deh. Main ini apa namanya PUBG. PUBG itu gue main di HP-nya nih, ada di sini tuh ada ROG, ada Red Magic. Itu real HP gaming tau nggak? Yeah. Panas. Berapa suhunya? 41, 42. Di Infinix doang. Bisa tiba-tiba nembus tuh 43 gitu. Maksudnya kayak bahkan di beberapa momen 44 gitu. Maksudnya kayak wah Infinix gitu ya. Maksudnya kayak Mediatek yang sudah harum namanya. Ya udahlah, yang penting kan jual handphone yang laku, dimurahin biar habis stoknya. Iya, Gak usah gitu. diupdate OS-nya. Jadi saya sabar nih. Mending tungguin aja reviewnya. Hari harusnya Kalau bisa sih Rabu. Rabu kan ada. Nggak apa-apa, 2 video. Kita banyak minggu ini. Iya, minggu ini kita banyak ya. Jadi, Eko Al siap-siap. jadi ini adalah akhir berita kita gitu ya. Dan jangan expect hari Rabu tuh Gak mungkin lah Bang Nyantek ini nyalain 2. Bisa. Apapun bisa dilakukan gitu ya. Apalagi kita mengejar hype. Ingat kita bukan gadgetin. Kita ngejar hype iPhone 15. Kita akan bahas di sana hari Rabu. Bodoh amat kita ngantuk deh, kita bahas, kita coba kasih yang terbaik lah infonya. Betul. Gitu ya. Udah, Stay tune guys. Jadi mending langsung aja lah. Pacul of the Week. Pacul of the Week. Ya langsung nih, tadi ngomongin ngantuk nih, gue juga ngutip nih dari Muhammad Nurul Adam ya. Ini ngomong kalau lagi ngantuk nih, kalau lagi kagak ngantuk nih orang 2 meledak-ledak. Ya memang ngantuk adalah musuh semua manusia. Tahu nggak? Lu tahu nggak sih? Maksudnya para pejabat aja ngantuk itu kan nggak tahu tempat ya. Iya, tidur di sebuah tempat gitu. Iya. Kita nggak mau ngomong siapa gitu kan. Maksudnya emang masalah di Nyantek ini adalah kita tuh timnya tuh nggak besar ya. Jadi kita tuh banyak yang ngerjainnya tuh agak-agak hebring gitu. Ada Kalau yang kita SJW nih kita udah rame di Twitter nih. Udah rame. Kerjanya nggak bagus, nggak Tidak WLB ada. nih. Mana ada nih work life balance. Tidak ada. Tidak ada. Jalan-jalan nggak bisa.
gitu maksudnya. Hari Minggu aja masih bikin kerjaan. Tapi itulah maksudnya dedikasi kita karena ini menyenangkan sih. Iya, tetap fun sebenarnya. Ini fun banget sih untuk pekerjaan ini walaupun bola mata kita semua udah gak beres ya. Cuman ya ini menyenangkan dan gue entah kenapa disukai orang-orang gitu ya di segmen ini ya, bukan gue pribadi, gue suka aja sih ngeliat kayak ternyata ada juga yang suka. Ya, jadi ada hasilnya juga, kita capek-capek kalian tetap apresiasi kita. Iya, gitu. mau lu marah-marah kayak mau lu ngata-ngatain silakan bebas gitu. Itu salah satu bentuk apresiasi sebenarnya. Iya benar. Iya, atau lu marah dan lu share ke grup lebih bagus. Lumayan. Lebih bagus gitu, lebih bagus. Iya. Ya udahlah, ini pertanyaan kedua nih. Ini dari Rian Faisal, di TikTok udah ada PO V29 harga 5,5 juta. Wow. Salah ada ya. Salah sekali. Jadi untuk V29 ini sebenarnya harganya itu sebenarnya agak normal sebenarnya gua lihat sih. Karena ada yang komen kemarin tuh di komunitas tuh, wah gila 512 bisa di bawah 7 juta gitu ya. Nih, sekedar info aja ya, untuk 512 storage menurut gua pribadi, itu hanya bisa masuk akal di penggunaan flagship menurut gua. Betul. Karena itu adalah HP yang udah pasti dipakai lama gitu. Kayaknya sih untuk mid-range ini sih gua agak jarang sih. Mungkin beda ya gitu beda ya. Penggunaan. Beda penggunaannya. Tapi sih gua hampir di hidup gua, orang yang pakai mid-range itu jarang sih yang sampai 5 sampai 10 tahun gitu sih. So, kayak 512 itu tuh udah banyak banget bro. Di sini tuh sekarang tuh ada namanya Google Cloud, murah lagi gitu. Bener, ya, jadi aneh banget gitu sebenarnya kalau handphone 512 GB gitu. Apalagi sekarang udah handphone RAM-nya 24 GB nanti tuh. Dengan alasan gini lagi, bisa nyobain Genshin dan game lainnya. V29 tuh HP foto, 778 game, mending X5 Pro. Iya, gitu. Lebih jelas kan, sudah kayak ya gimana kan, itu adalah keresahan kita, walaupun ya tetap kita respect sama Vivo lah. Ya gitu. sebenarnya dari desain sih oke ya, Desain cuman oke. emang kalau dari harga ya memang kurang cocok sama kita. Kurang cocok sih gitu sih ya. Kurang gimana gitu ya, ya udahlah. Lanjut dari Nowebs nih, Nowebs. Aku kayaknya bukan mau jual lagi, tapi mau berhentiin Xiaomi dan King Phoenix deh, kayaknya mau rugi gitu. Aku Waduh. terlalu pede Anda. Handphonenya mana? Sampai sekarang nggak ada. Z8 nih. Jadi susahnya jadi Aiku adalah ketika dia harus melewati kakaknya gitu kan, atau orang tuanya. Lu lihat kan event kemarin tuh gede banget. Iya, V29. Udah habis berarti budgetnya udah habis. Budgetnya udah habis. Lu tau nggak di Gojek itu ada iklan V29? Bener itu. Apakah ada yang ngomongin? Tidak ada. Nggak tahu. V29 ini kan siapa tahu emang ternyata diomongin di sebuah tempat. Bener. Kan? Kayak di suku aborigin. Nggak ada yang tahu maksudnya. Cuman ya gitulah, Aiku ini gue rasa sih, gue entah kenapa gue sangat merasa Aiku ini ketahan aja. Bener. Jadi, Ya semoga nih harapan gue harapan kita satunya nih, Aiku bisa launching dengan budget minim-minimnya. Minim-minimnya gitu. Kita ikhlas deh, bantu review deh. Buat bantu awareness nih. Aiku Z. Gue gak tahu sih ya. Aiku Z8 ini emang ada potensi kalau misalnya harga yang kita sebut kemarin tuh 4 jutaan gitu dengan spek yang sangat gila di harga yang sama, bahkan kayak gitu-gitu ya, untuk ini masuk akal dia jualan storage tapi dengan harga murah, tidak seperti Vivo ya. Ini karena dijual performa itu bakal ini sih bobonya goib sih. Goib lagi sih itu sih. Tapi walaupun orang Aiku-nya sendiri bilang kita tidak akan goib gitu. Tidak akan goib. Tapi telat pengiriman. Iya, paling telat sama ada masalah email. Ya udahlah gitu aja lah, udahlah. Jadi udah gitu aja untuk Bego Teknologi kita minggu hari ini, Selasa hari ini. Jangan lupa nonton besok nih ya soal iPhone ya, kita bakal bahas berbeda daripada reviewer lain. Iya gitu. Jadi jangan lupa untuk tonton lagi Nyantek di hari Rabu. Bersama gua Aldi, sebelah gua Geri, di belakang Aldira. Jadi sampai jumpa di besok hari. Bye bye.